وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون Sadaqallahul azim. Kepada saudara jamaah salat zuhur yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kehadirannya. Semoga nikmat sehat dan sempat selalu tercurah kepada kita semua. Amin. Dan nikmat itu pun bisa kita gunakan ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan salawat dan salam kepada Habibullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang dicintai Nabi dan disyafaatkannya di hari akhirat nanti. Para orang tua kami yang dimuliakan, Bapak Ketua dan segala pengurus Himtari yang kami hormati, umumnya semua jamaah, terlebih-lebih yang telah hadir di musola yang kita cintai ini. Kami ucapkan ribuan terima kasih. Mohon maaf mana tahu ada kesalahan ataupun kekurangan di dalam penyampaian. Al-hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tentu kita tahu bersama hari ini kita masih berada di bulan Muharram yang mulia, yang merupakan tahun baru Islam. Maka kami yakin Bapak dan Saudara kita semua pasti ingin menjadi orang-orang yang beruntung. Beruntung dalam kehidupan dunia ini, terlebih-lebih beruntung di hari akhirat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu cara kita agar menjadi orang yang beruntung adalah dengan memperbaiki diri. Man kana yawmuhu khairun min amsihi fahuwa rabihun. Siapa orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia adalah orang-orang yang beruntung. Dan dalam mukadimah tadi sudah kita bacakan firman Allah yang sangat populer, wal tanzur nafsum ma qaddamat liwada. Oleh karena itu, di antara cara kita memperbaiki diri yang pertama adalah dengan memperbanyak taubat, memperbanyak membaca istighfar. Dalam hal ini Allah berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Wahai semua orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah, la'allakum tuflihun, supaya kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Tadi sudah kita katakan, sudah kita sebut, kita semua ingin menjadi orang yang beruntung. Ternyata salah satu orang yang beruntung dalam pandangan Al-Quran adalah orang-orang yang bertaubat. Jadi tentu ini masuk ke dalam sifat muhasabah, mengintrospeksi diri masing-masing. Bagaimana dosa-dosa dan kesalahan kita di masa yang lalu, tentu perlu kita ingat kembali. Untuk apa kita mengingat dosa? Tentu supaya ingat bertaubat. Kalau ingat dosanya, insya Allah ingatlah bertaubat. Tetapi kalau lupa dosanya, maka lupa pula lah mentaubatinya. Sementara catatan dosa itu tetap berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menghapuskan catatan dosa tersebut tentu adalah taubat dari seorang hamba. Dengan mengingat dosa, insya Allah timbullah penyesalan. Orang yang menyesali dosanya berarti dia sudah bertaubat. Orang yang menyesali dosanya tentu dia akan memperbanyak membaca istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin banyak kita bertaubat, maka kita pun semakin baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sudah pernah kita sampaikan, kalau kita cinta kepada Allah, maka mari kita banyak-banyak bersyukur.
Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, mari kita banyak-banyak baca sholawat. Kalau kita cinta kepada diri masing-masing, maka kita banyak-banyak beristighfar. Jadi sekali lagi, orang yang banyak istighfar berarti ia adalah orang yang cinta kepada dirinya sendiri. Dalam hal ini tujuan kita adalah untuk memperbaiki diri. Al-hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian cara kita yang kedua, di antaranya untuk memperbaiki diri tentu dengan memperbanyak ibadah. Kalau yang pertama tadi memperbanyak taubat atau memperbanyak membaca istighfar, yang kedua memperbanyak ibadah, memperbanyak amal solih. Karena kita memang tahu, kita juga sadar bahwa tujuan utama kita diciptakan Allah adalah untuk beribadah kepadanya. Hal ini bisa kita temukan dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah, kuciptakan jin dan manusia supaya mereka beribadah kepada Aku. Alhamdulillah, Bapak dan Saudara nampaknya adalah ahli-ahli ibadah, orang-orang yang rajin beribadah. Jadi mari kita istiqomah di dalam ibadah ini agar kita semakin baik dalam pandangan Allah. Istiqomah dalam ibadah pengertiannya, kemarin kita beribadah, hari ini kita beribadah, besok kita juga beribadah. Sampai kapan? Dijawab dengan firman Allah, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Sembahlah Tuhanmu, beribadahlah kepada Allah sampai datangnya kematian. Sampai di akhir hayat. Itulah yang tadi kita maksud istiqomah di dalam beribadah. Al-hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi yang kedua, semakin banyak amal soleh yang kita lakukan, tentu kita semakin baik dalam pandangan Allah. Mari kita muhasabah, introspeksi diri masing-masing, bagaimana ketaatan kita selama ini, pahala dan kebaikan apa yang sudah kita lakukan, tujuannya apa? Kalau mengingat dosa tadi tujuannya supaya ingat bertaubat. Kalau kita mengingat kebaikan, tujuannya apabila dalam kebaikan itu ada kesalahan, tentu supaya kita perbaiki. Kalau dalam ibadah kita itu masih ada kekurangan, tentu supaya disempurnakan. Kalau dalam ibadah kita itu masih sedikit, supaya tentu kalau dalam ibadah kita itu masih sedikit, tentu supaya ditambah. Jadi dengan bertambahnya tadi ibadah, dengan bertambahnya amal solih, tentu kita sudah termasuk orang-orang yang memperbaiki diri. Dengan memperbaiki diri, tentu kita sudah menjadi orang-orang yang beruntung. Bapak dan Saudara jamaah sholat zuhur yang berbahagia, kemudian satu lagi di antara cara kita memperbaiki diri itu adalah dengan memperbanyak berdoa. Kalau yang pertama tadi memperbanyak taubat dan memperbanyak ibadah, tentu itu usaha. Maka kalau ditengok daripada hakikatnya, yang bisa memperbaiki diri kita itu adalah hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tentu banyak yang kita doakan. Kalau kita minta kepada Allah supaya badan sehat, banyak rezeki, boleh. Kalau kita minta kepada Allah supaya masuk surga, bebas dari neraka, bagus. Tetapi salah satu yang perlu kita doakan, salah satu yang penting kita minta kepada Allah, agar kita mendapat hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya kemauan dari diri sendiri dan adanya hidayah dari Allah, tentu pasti ini akan melangkah kepada yang lebih baik untuk menjadi orang-orang yang beruntung. Doa kalau kita ambil dari Al-Quran tentu ada, Rabbana hablana min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Atau kalau umpama doanya kita ambil dari hadis juga boleh, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Atau doa lain, Allahumma inna nas'aluka rahmatan min indik tahdi biha qulubana. Tentu banyak doa yang bisa kita mohonkan kepada Allah. Yang penting dalam hal ini, salah satu tujuan doa itu agar kita mendapat hidayah. Karena hidayah dari Allah inilah yang akan membuat kita semakin baik. Al-hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikianlah yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan yang mulia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.
Jadi intinya memperbaiki diri, yang pertama memperbanyak taubat, yang kedua memperbanyak ibadah, sedangkan yang ketiga memperbanyak berdoa, terlebih-lebih doa untuk mendapatkan hidayah. Akhirnya sekali lagi kami ucapkan ribuan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.